kali ini kita akan belajar bareng apa itu akuntansi dan apa itu manajemen. Kita akan belajar terkait dengan pengertian akuntansi itu apa, manajemen itu apa, prospek kerjanya itu seperti apa. Buat kalian mau ngambil jurusan akuntansi atau manajemen, please kalian harus paham dulu apa itu akuntansi dan manajemen. Kalau bicara akuntansi, kita kan berhubungan sama dengan angka. Oke, setiap mata kuliah apapun kalian pasti akan berkaitan dengan angka-angka dan akan dikaitkan dengan angka. Apalagi selain angka, kita akan belajar terkait dengan gimana caranya kita mengelola sesuatu hal yang penting banget, yaitu uang. Yes, that's right. Kita akan ngurusin gimana mengelola uang perusahaan atau mungkin mengelola uang kalian sendiri ya, karena kalian mungkin buka usaha, kan pasti akan diajarkan strategi-strategi di situnya seperti apa. Pusing gak sih? Susah gak sih belajar akuntansi? Ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Buat yang kalian emang punya basic akuntansi pas SMK mungkin ya, kalian cuma ngulang aja. Tapi kalau emang kalian dari IPA gitu ya, ini akan butuh effort lebih. Nah, menurut aku kalau belajar akuntansi itu sebenarnya kita belajar ngejalanin logika pikir kita. Gimana kita bisa memahami ketika adanya suatu transaksi, dan itu akan berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Jadi kita ngebayangin laporan keuangannya gimana. Nah, kalau manajemen gimana? Manajemen emang ketemu uang juga. Ya, kalau kalian ambilnya manajemen keuangan ya pasti kalian akan berhubungan dengan uang. Gimana caranya kalian ngurusin cash flow perusahaan, bagaimana kalian bikin budgeting gitu ya. Nah, yang paling terkenal banget kalau kalian ngambil jurusan manajemen biasanya itu manajemen pemasaran, marketing, ngurusin gimana caranya kalian bisa mengenalkan produk perusahaan ke partners atau mungkin ke konsumen ya, ke end user. Gimana caranya kalian itu bikin ide-ide kreatif, ide-ide yang memang inovatif untuk menarik si konsumen atau masyarakat itu untuk mengenal lebih dalam terkait produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, pastinya kalau di sini akan butuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau out of the box untuk bikin sesuatu hal yang baru, untuk nge-boom gimana caranya masyarakat itu intinya mengenal lah produk yang kita tawarkan. Di sini tuh perlu banget marketing plan, business plan, gimana caranya bikin iklan yang bagus untuk menarik konsumen, mengelola sumber daya manusia, gimana caranya kita punya target nih di perusahaan, gimana cara untuk mencapainya lebih efektif, ekonomis ya, berkaitan dengan tadi saya bilang budgeting gitu, kan juga harus sesuaikan nih budget yang kalian minta sama untuk realisasinya seperti apa. Itu PR-nya banget orang manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita belajar dulu nih pengertian dari akuntansi itu apa sih. Nah, akuntansi itu intinya adalah kalian tuh ngenyatet, ngelompokin, mengolah data yang pastinya data itu nantinya akan dijadikan sebuah laporan keuangan. Di situ kalian akan diajarin gimana debit kredit gitu ya, letak debit di mana, kredit di mana, kemudian akun-akun apa aja gitu ya, sesuai dengan alurnya masing-masing untuk jadi nantinya laporan keuangan, ngejurnal, ngurusin buku besar, kemudian piutang, utang perusahaan. Itu nanti kalian otak-atiknya di situ. Belajar untuk nyusun dari nol, istilahnya raw material untuk bisa jadi sebuah produk gitu. Ya produknya apa? Itu tadi laporan keuangan yang nantinya itu bisa digunakan untuk pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini maksudnya gimana? Ya itu entah manajemen perusahaan atau mungkin digunakan untuk pihak eksternal, yaitu pemerintah ataupun kayak apa ya, perbankan juga bisa gitu. Ketika mengajukan sebuah loan atau utang gitu pasti butuh namanya laporan keuangan untuk tahu kesehatan si perusahaan. Nah, kalau manajemen itu sendiri gimana? Intinya adalah di manajemen itu gimana caranya kita tuh ngelola perusahaan berdasarkan organisasi yang ada, rencanain nih ngatur apa yang mau dilakukan, next stepnya gimana. Kalian semisal pengen mencapai sesuatu hal, katakanlah salesnya tinggi, gimana caranya bikin salesnya tinggi? Ya dengan cara kita bikin event, dengan cara kita bikin penawaran sama partners, atau mungkin kita bikin iklan-iklan tertentu gitu, yang nantinya pasti akan menarik masyarakat untuk tertarik sama produk kita, mencoba produk kita. Gimana caranya? Itu PR-nya orang manajemen.
Selain itu juga sebenarnya kalau kalian ngambil manajemen keuangan pun ngurusin juga tentang budgeting dari sebuah departemen tertentu, gimana nanti realisasinya seperti apa, itu juga nanti urusannya si manajemen keuangan gitu. Atau ngurusin cash flow perusahaan juga sebenarnya nyambung juga. Nah, fungsi akuntansi itu sendiri intinya apa sih? Intinya yaitu gimana dari laporan keuangan yang kalian bikin itu bisa digunakan, artinya sesuai dengan standar akuntansi untuk bisa diambil keputusan entah dari pihak manajemen ataupun luar manajemen. Nah, kalau manajemen sendiri gimana? Intinya itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengendalian, atau yang biasa dipanggil POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Gimana caranya kalian rencanain sampai nanti benar-benar control sesuai atau enggak dari target yang kalian bikin. Nah, selain itu untuk jenis manajemen apa aja? Nah, pertama itu ada manajemen strategi. Di manajemen strategi kita akan diajarin banyak hal terkait dengan strategi bisnis. Gimana caranya mengelola perusahaan? Mungkin kalian kalau perusahaan baru ya, dari nol sampai benar-benar bisa berkembang itu strateginya seperti apa? Ketika kita ingin memasarkan sesuatu, strateginya seperti apa? Terkait dengan kalau kita buat planning tertentu ya, semisal kita punya proyek. Nah, si manajemen strategi ini dia juga punya arah nih jangka panjangnya itu yang akan dicapai perusahaan itu seperti apa. Harus bisa nih perusahaan beradaptasi dengan partners, dengan kompetitor gitu-gitu. Gimana caranya strategi yang harus dilakukan kayak gitu. Membuat perusahaan itu lebih efektif itu seperti apa, sehingga strategi-strategi itu tuh akan sesuai sama si tujuan yang dia pernah buat sebelumnya gitu. Dimana dia bisa sesuaikan dengan pihak eksternal dan tahu nih kelebihan sama kekurangan perusahaan seperti apa. Nah, selanjutnya ada juga manajemen pemasaran. Apa sih yang kita pelajari di manajemen pemasaran? Nah, di marketing ini atau mungkin manajemen pemasaran ya kurang lebih itu menjadi salah satu tugas penting, karena gimana caranya dia itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dan dia bisa sounding ke perusahaan seperti apa. Dia tuh harus punya kontrol yang baik gimana caranya untuk memaksimalkan fungsi pemasaran. Gimana dia merencanakan pengembangan produknya seperti apa, sampai penetapan harga, iklan, penjualan, sampai distribusi. Gimana caranya dia tuh bisa memuaskan si konsumen, bisnis dan juga masyarakat terkait dengan produk atau mungkin jasa yang ditawarin. Nah, itu PR-nya buat mereka untuk bisa komunikatif sama pihak si konsumen ini. Nah, selanjutnya manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Kalau manajemen keuangan kurang lebih kita tuh ngurusin budgeting. Ketika semisal nih dari sisi marketing mau minta pembayaran untuk iklan atau apa, nah dari sisi manajemen keuangan ini dia juga harus tahu kayak semisal prospeknya seperti apa, kemudian nanti apakah bisa efektif sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Dia tuh lebih ke menganalisis lah resikonya itu seperti apa ketika kita mengeluarkan uang, atau mungkin ketika ada duit masuk gitu ya, apa deh maksudnya strategi pengelolaan uangnya gitu, lebih ke kayak how to maintain about the cash flow of the perusahaannya gitu. Gimana untuk handle itu semuanya, ya ini PR-nya sih manajemen keuangan. Nah, kalau jenis akuntansi itu sendiri gimana? Akuntansi keuangan pasti ini akan berkaitan sama gimana kalian ngurus transaksi, dari finance ya, ngurus transaksi hingga kalian jurnal sampai nanti ke buku besar. Kemudian bisa jadi benar-benar sebuah laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan ini pasti kalian gunakan untuk manajemen pengambilan keputusannya itu seperti apa. Nah, tugasnya si orang akuntan tadi. Gak cuma bikin sebuah laporan keuangan, setidaknya jadi juga harus paham gimana caranya baca laporan keuangan. Di situ nanti akan diajarin analisis laporan keuangan kayak gitu kalau kalian nanti ngambil akuntansi keuangan. Sebenarnya asik sih, kalian pasti akan dapat seninya belajar di situ. Nah, selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Di sini kita juga bisa belajar untuk gimana caranya menganalisa ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Katakanlah perusahaan semisal nih mau buka produk baru, gimana caranya kita untuk dapat bahan bakunya, kita ambil dari mana, better itu kita bikin atau mungkin kita beli ke partners kayak gitu. Itu juga itu kan nanti jatuhnya akan ke budgeting juga kan.
Nah, si akuntansi manajemen ini kurang lebih dia juga harus paham untuk pengambilan keputusan itu. Karena kan semisal kita beli atau mungkin kita pegang sendiri, di situ pasti akan ada gap berapa harga. Dan itu kalau dikali berapa barang yang kita buat, itu kan pasti berpengaruh kan. Itu juga akan dipelajari di akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, selain itu juga dia harus tahu nih aliran dananya. Itu juga harus diperhatikan dari sisi manajemen agar dia bisa tahu nih gimana kondisi dana yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selain itu apa aja sih jenis-jenis akuntansi? Nah, jenis akuntansi itu ada akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya itu biasanya lebih dipakai kalau semisal kalian itu kayak manufaktur gitulah ya, kalian akan bikin barang dari nol sampai benar-benar jadi. Budgetingnya tuh seperti apa, itu di akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi pajak gimana? Kalau akuntansi pajak, kurang lebih sebenarnya kita kayak akuntansi keuangan yang bikin laporan keuangan. Cuma bedanya ini adalah diperuntukkan untuk kebutuhan pajak. Dalam artian ketika ada laporan keuangan, kalian harus tahu nih perhitungan pajak-pajak dari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan gitu. Ketika bayar atau mungkin kita menerima invoice kayak gitu, itu kan pasti nanti akan ada perhitungan ke pajaknya, entah itu PPN atau mungkin PPh gitu ya, pajak penghasilan, sampai ke perhitungan berapa pajak yang harus perusahaan bayar ke negara. Itu juga kerjanya si akuntansi pajak, ngurusin rekonsiliasi fiskal kayak gitu. Nanti akan diajarin biaya-biaya apa aja yang boleh diakui dan tidak diakui di pajak. Nah, selain itu apa sih prospek kerjanya di akuntansi? Kan pasti bisa jadi accounting staff, yang punya kemampuan lebih bisa juga konsultan, atau mungkin suka ngajar jadi dosen. Jadi pengusaha juga bisa, kalian bisnis ngurus bisnisnya sendiri gitu. Internal auditor juga bisa, sampai ke perencanaan keuangan, lebih ke budgeting. Jadi kayak semisal perusahaan punya target yang tadi saya pernah sampaikan, kalau perusahaan punya target pasti dia ada rencana-rencana keuangan yang harus dia ambil gitu. Berapa laba yang bisa ditentukan, itu juga kalian bisa tentukan di awal tahun ketika kalian mau going on new years gitu ya, kan punya target di situ. Nah, si perencanaan keuangan ini juga salah satu perannya di situ. Semisal kita punya uang sekian, katakanlah laba di tahun ini sekian, dan kita punya target untuk di tahun depan itu kita punya 3 kali lipat laba dari labanya sekarang. Otomatis dia akan memperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian sales berapa sih kita harus capai sampai kita tuh dapat laba segitu. Nah, itu juga perencanaan keuangan diperlukan. Auditor internal nanti kalau di akuntansi kalian akan diajarin audit 1 sama audit 2 kalau nggak salah. Terkecuali kalau misal kalian nanti akan masuk penjuruan di audit, itu bisa di semester 6 atau 7, itu nanti biasanya tergantung kampus yang kalian ambil. Pengusaha pasti dong, kalau pengusaha kalian bisa ngatur semuanya sendiri, kalian punya ilmu akuntansi, transaksi kalian urus sendiri, itu lebih enak gitu. Nah, kalau untuk prospek kerja orang manajemen tuh apa aja? Banyak banget sebenarnya. Cuma di sini aku sebutin kayak contohnya marketing, account officer gitu ya. Bisa juga kalian ngurusin tentang operasional perusahaan, ngurusin sumber daya manusia juga, kemudian product manager, kalian gimana caranya bikin produk yang bagus, packagingnya seperti apa, kayak gitu juga. Untuk gimana caranya menarik masyarakat untuk tahu nih ini loh produk kita, how to kalian komunikasikan produk yang kalian punya ke masyarakat, itu juga prospeknya. Organizer juga bisa pasti mengorganisir manusia-manusia yang di perusahaan untuk mengorganisir kerjanya seperti apa, gimana caranya biar efektif gitu ya. Dan juga kalau kalian manajemen bisa juga ambil sebagai dosen manajemen ya, banyak banget materi-materi yang kalian bisa pelajari di situ, dan kalian bisa share kalau kalian itu jadi dosen. Sebenarnya lebih suka kalau yang ngajar bisa sih prospeknya ke sana gitu. Cuma kalau kebanyakan orang manajemen sih biasanya lebih terjun ke kayak product manager atau mungkin marketing gitu. Nah, kalau marketing kalian suka kayak pemasaran, ketemu banyak orang, terus kalian tuh orangnya challenge banget gitu, kalian bisa nih ambil marketing, karena di situ kalian bukan dipaksa sih, kayak lebih ke kalian tuh gimana untuk bisa berpikir kreatif, bikin ide-ide baru. Semisal lagi hits apa nih gitu, kita lah bikin event terkait sama produk yang kita punya sama yang lagi hits sekarang kayak gitu. Yang kalian suka game gitu, semisal gimana caranya untuk menaikkan sales, otomatis kalian bikin event lah dengan partners, gimana caranya
kalian bikin ide-ide cemerlang untuk kalian bisa terapin di dunia bisnis sesungguhnya gitu, dan itu kalian punya value di situ karena kalian pasti menambah sales dari iklan-iklan atau mungkin ide-ide yang kalian keluarkan di situ. Challenge banget kalau orang di sini biasanya, dan suka banget ketemu sama namanya orang baru. Kalian akan banyak ketemu sama orang baru, meeting sama partners, entah itu partners existing atau mungkin baru gitu ya. Itu enak sih di situ, relationshipnya pasti banyak kalau orang marketing biasanya gitu. Nah, di akuntansi itu belajar apa aja? Di sini aku akan cuma sebutin beberapa yang mungkin poin-poin pentingnya. Kayak semisal kalian akan terima pelajaran mata kuliah pengantar akuntansi, pasti diajarin debit kredit gitu ya, bikin jurnal yang simple-simple gitu. Terus nanti juga diajarin perpajakan, auditing gitu ya. Kemudian akuntansi biaya yang tadi kita udah bahas, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, analisis laporan keuangan, sampai statistika pun belajar. Jadi jangan pikir kalian ambil akuntansi kalian gak akan belajar statistika, ini lebih mendalam sih. Tapi buat kalian yang anak SMA IPA gitu ya, mungkin gak akan jauh beda lah pelajarannya statistika, dan bahkan mungkin lebih jago karena sebenarnya kita di statistika cuma statistika 1-2, jadi nggak terlalu yang advance banget. Beda kalau misalkan yang ambil SMA kan mungkin lebih dalam gitu ya. Ini sebenarnya kayak cuma akar-akarnya aja sih. Kalian anak SMA jangan sebut ambil IPS atau mungkin ekonomi ya, maksudnya akuntansi, kalian pasti nyambung banget sih untuk mata kuliah ini. Dan selain itu juga analisis laporan keuangan kan diajarin gimana caranya baca laporan keuangan yang benar, gimana ngitung nanti ya ada ROA, ROE atau DER gitu-gitu. Kan baca laporan keuangan itu dari perhitungan itu nanti akan diajarin di mata kuliah manajemen akuntansi. Nah, kalau untuk manajemen itu apa aja sih? Pasti dia akan diajarin akuntansi. Jangan mikir kalian ambil manajemen gak akan belajar akuntansi, tetap guys, kan akan dikasih basicnya akuntansi, entah itu ya cuma sekedar debit kredit pun itu juga pengetahuan ya kan. Terus perpajakan diajarin juga, cuma kayak kulitnya doang, kayak pengertian pajak tuh gimana, gak yang sedalam kalau kalian ngambil akuntansi pajak gitu. Terus auditing juga tapi gak terlalu banyak. Statistika pasti, sama manajemen perbankan berkaitan dengan gimana kalian tahu nih yang terjadi di perbankan dan apa ya, dalamnya perbankan tuh seperti apa, itu jadi pelajarin. Kemudian manajemen pemasaran yang tadi aku udah pernah jelasin tentang marketing ya. Kemudian manajemen operasional, gimana caranya kalian ngelola bisnis kalian, ngelola sumber daya manusianya, mengelola sumber daya memaksimalkan gimana caranya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang kalian udah set dari awal pas kalian buka bisnis kayak gitu. Thank you for watching, and if you like this video don't forget to share, like, and subscribe, and see you on the next video.